Hai, selamat jumpa di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan ilmu tentang dinosaurus bagian 1. Dinosaurus pemakan daging. Dari mana sumber paparan ilmu dinosaurus ini? Bisa lihat di deskripsi. Sebelum mengenali dinosaurus pemakan daging, ada baiknya kita simak sekilas apa itu dinosaurus. Di mana habitat dinosaurus? Bagaimana fosil terbentuk? Telur menetas, membesarkan anak, migrasi dan kawanan, dinosaurus berbiak, penemuan dino baru, hewan-hewan lain dari zaman dinosaurus, dan misteri kepunahan. Sebenarnya apa itu dinosaurus? Pertanyaan itu tak mudah dijawab. Dinosaurus termasuk reptil yang bersisik. Dinosaurus bertelur dan berdiri dengan tungkai di bawah tubuh, tidak di samping tubuh seperti buaya, dan beberapa dinosaurus berbulu. Sebagian ciri itu ada juga di burung, malah boleh dikatakan burung termasuk dinosaurus. Sesuatu, barangkali jatuhnya asteroid, membinasakan dinosaurus penghuni daratan 65 juta tahun lalu. Tapi burung terus hidup, sebagaimana banyak reptil dan mamalia. Dinosaurus digolongkan menjadi dua kelompok berdasarkan bentuk tulang panggul. Dinosaurus saurisia atau panggul kadal mencakup semua pemakan daging dan pemakan tumbuhan terbesar. Dinosaurus ornithischia atau panggul burung adalah pemakan tumbuhan seperti Stegosaurus, dinosaurus berparuh bebek, dan dinosaurus bertanduk. Habitat dinosaurus. Dinosaurus hidup di berbagai iklim, dari Arktika yang dingin sampai daerah tropis yang panas. Di tempat para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus, mereka juga menemukan sisa-sisa tumbuhan dan serbuk sari yang memberi petunjuk mengenai habitat dinosaurus. Misalnya, ukuran dan bentuk daun memberi petunjuk mengenai seberapa basah atau kering lingkungannya. Lingkungan zaman dulu sudah tidak ada, seperti dinosaurus. Gurun Sahara dulu adalah hutan. Amerika Barat dulu lautan. Tapi dengan fosil, kita bisa mengetahui seperti apakah lingkungan masa lalu. Di sini ada 3 habitat umum bagi dinosaurus: hutan, pantai, gurun. Bagaimana fosil terbentuk? Biasanya kalau hewan mati, dagingnya membusuk atau dimakan hewan lain. Lama-kelamaan kerangkanya berubah menjadi debu. Tapi tak selalu begitu. Kadang, jarang terjadi, makhluk hidup yang mati menjadi fosil. Fosil adalah bekas atau sisa bagian tumbuhan dan hewan. Tanpa fosil, kita tidak bakal tahu mengenai makhluk hidup masa lalu. Agar menjadi fosil, dinosaurus harus mati di tempat di mana bangkainya langsung terkubur. Segera sesudah mati, supaya kerangkanya tak hancur karena udara, angin, dan hujan. Jika dinosaurus mati dekat sungai atau danau, pasir atau lumpur bisa menguburnya. Di gurun, pasir bisa cepat mengubur hewan mati. Selama ribuan tahun, mineral memasuki lubang-lubang kecil rongga tulang. Mineral itu membantu mengubah tulang menjadi fosil selagi tanah di sekitar tulang mengeras menjadi batu. Telur menetas. Dinosaurus mengeluarkan telur bercangkang keras dalam sarang, seperti burung zaman sekarang. Cangkang telur dinosaurus lebih tebal tapi sangat mirip dengan cangkang yang kita kupas pada telur ayam rebus. Dinosaurus besar pasti bakal memecahkan telur mereka kalau mengeram. Jadi, barangkali dinosaurus menumpuk tetumbuhan di atas telur agar telurnya hangat. Beberapa dinosaurus bertelur sedikit, lainnya menghasilkan 2 lusin lebih telur dalam sarang. Seringkali telur-telur dalam sarang ditaruh dalam bentuk spiral.
Tapi telur-telur dinosaurus terbesar barangkali tak ditaruh dalam sarang yang rapi. Mungkin dinosaurus yang lebih besar bertelur lebih daripada sekali dalam setahun. Telur dinosaurus pemakan daging umumnya lonjong dan tipis, sementara telur dinosaurus pemakan tumbuhan lebih bulat. Telur terbesar yang ditemukan terlihat seperti bola sepak kempes yang berukuran 2 kali lipat bola sepak asli. Telur terkecil tak sampai 2,5 cm panjangnya. Membesarkan anak. Seperti banyak burung sekarang, beberapa dinosaurus mungkin barangkali perlu diberi makan induknya ketika masih kecil. Seorang ilmuwan menyatakan bahwa satu jenis dinosaurus paruh bebek sepanjang 6 meter memelihara anaknya. Ahli paleontologi Jack Horner memberi dinosaurus itu nama Maiasaura, berarti reptil induk yang baik. Sesudah menemukan banyak fosil anak dinosaurus bersama sarang dan telur, dia juga menemukan fosil tumbuhan yang menurutnya mungkin dikunyah induk Maiasaura untuk anak-anaknya. Menurut Dr. Horner, tulang anak Maiasaura yang baru menetas berujung lembek sehingga mereka belum bisa berjalan. Anak Maiasaura butuh perawatan induk. Banyak ilmuwan berpendapat beda dengan Dr. Horner. Beberapa berkata bahwa fosil tumbuhan yang ditemukan bukan makanan bayi, melainkan bagian sarang. Dan mereka juga mempertanyakan apakah fosil bayi dinosaurus benar-benar menunjukkan bahwa bayi dinosaurus tak berdaya. Kita tahu bahwa anak dinosaurus tumbuh sangat cepat. Kita tak bisa berkata banyak mengenai kehidupan keluarga dinosaurus berdasarkan fosil. Tapi beberapa temuan dinosaurus dewasa yang bersama-sama anak dinosaurus memberi kesan bahwa dinosaurus, bahkan dinosaurus pemakan daging besar, bepergian dalam kelompok yang terdiri atas dewasa dan anak. Migrasi dan kawanan. Banyak dinosaurus hidup dalam kawanan. Dinosaurus paruh bebek dan dinosaurus bertanduk bergerak dalam kelompok berisi ratusan sampai ribuan ekor. Pemakan tumbuhan raksasa juga berkelompok. Mengapa? Pemakan tumbuhan raksasa perlu banyak makan. Dengan berpindah tempat terus, dinosaurus tersebut dapat menemukan makanan di lokasi baru. Kalau tidak, mereka bisa menghabiskan semua makanan di habitatnya. Seperti burung dan banyak hewan berkawanan yang bermigrasi sekarang, kawanan dinosaurus boleh jadi berpindah ribuan kilometer tiap tahun mengikuti perubahan musim. Pada musim panas, tumbuhan tumbuh lebih cepat di tempat dekat kutub. Pada musim dingin, makanan lebih banyak ada di dekat khatulistiwa. Berpindah dalam kawanan membuat dinosaurus pemakan tumbuhan terjaga dari pemangsa. Mereka dapat melindungi anak-anak dengan menjaga anak-anak berada di tengah kawanan. Dinosaurus berbiak. Para ilmuwan tak punya bukti jelas mengenai cara dinosaurus memilih pasangan. Tapi kita bisa menebak-nebak karena kita tahu bagaimana hewan yang ada sekarang berusaha memilih pasangan. Kita pikir bejantan berbagai jenis dinosaurus menumbuhkan aneka ciri untuk menarik betina ketika usia remaja. Dinosaurus paruh bebek jantan mungkin mengembangkan jambul berbentuk helm atau tabung. Pejantan dinosaurus bertanduk boleh jadi memiliki tanduk dan kerah yang lebih besar. Penemuan dino baru. Rata-rata ditemukan satu jenis dinosaurus baru tiap 2 minggu. Kita sudah mengenal hampir 1000 jenis dinosaurus.
tapi mungkin masih ada ribuan lagi spesies dinosaurus yang belum dikenal. Di sini ada beberapa penemuan baru yang paling menarik. Austroraptor, artinya pencuri selatan. Ukuran panjang 5 meter sedang. Periode 70 juta tahun lalu, zaman kapur akhir. Ditemukan di Argentina. Fosil, sebagian kerangka dengan pecahan tengkorak. Kelompok Dromaeosaurid. Austroraptor adalah dinosaurus Dromaeosaurid terbesar di Amerika Selatan. Tak seperti raptor lain, giginya berbentuk kerucut dan lengannya pendek. Hesperonychus, arti cakar barat. Ukuran panjang di bawah 1 meter, kecil. Periode 75 juta tahun lalu, zaman kapur akhir. Ditemukan di Kanada, Alberta. Fosil kerangka tak lengkap. Kelompok Dromaeosaurid. Dinosaurus mungil ini adalah pemakan daging terkecil yang dikenal di Amerika Utara. Pruitaden, arti gigi pruita. Ukuran panjang 65-75 cm, kecil. Periode 150 juta tahun lalu, zaman Jura akhir. Ditemukan di Amerika Serikat, Colorado. Fosil beberapa tengkorak dan kerangka tak lengkap. Dinosaurus berpinggul burung terkecil yang sudah dikenal. Ditemukan 30 tahun lalu, tapi baru-baru ini ditetapkan sebagai jenis dinosaurus baru. Apa warna dinosaurus? Fosil biasanya tak memberi informasi mengenai penampilan luar hewan. Jadi, sampai baru-baru ini para ilmuwan tak tahu apa warna dinosaurus. Tapi satu fosil Anchiornis, pemakan daging sebesar ayam yang baru ditemukan di Tiongkok, membawa kejutan. Fosil ini terawetkan dengan sangat baik, termasuk bulu-bulunya. Fosilnya menunjukkan sayap berwarna hitam dan putih serta kepala kemerahan. Banyak bulu di fosil ini dipelajari untuk mengungkap pola warna dinosaurus tersebut. Gambar ini menunjukkan seperti apa kiranya penampilan Anchiornis. Hewan-hewan lain dari zaman dinosaurus. Langit dikuasai reptil terbang yang disebut Pterosaurus. Pterosaurus sudah muncul sebelum dinosaurus ada dan tumbuh sampai sebesar pesawat terbang kecil. Di daratan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Sebagian besar seperti digambarkan di sini sekecil tikus, tapi satu yang baru ditemukan, Repenomamus, sebesar anjing dan makan dinosaurus. Reptil menguasai laut juga. Ichthyosaurus, berbentuk seperti lumba-lumba besar. Plesiosaurus, berleher panjang, menangkap ikan. Tylosaurus, tumbuh sampai sepanjang T-Rex. Penyu raksasa dan hiu besar juga berenang-renang di laut. Misteri kepunahan. Sejauh ini, masa keberadaan dinosaurus 500 kali lebih panjang daripada masa keberadaan manusia di bumi. Tapi tiap jenis hewan yang pernah ada akhirnya akan hilang. Dinosaurus lenyap 65 juta tahun lalu. Tapi apa yang kiranya memusnahkan mereka? Hewan darat paling sukses? Ada 3 teori.
Tabrakan asteroid. Batu-batu raksasa dari antariksa boleh jadi menabrak bumi, menghasilkan awan debu dan asap yang mengubah pola cuaca. Dinosaurus mungkin tak sempat menyesuaikan diri. Bukti teori ini berupa kadar tinggi mineral iridium di bebatuan berumur 65 juta tahun. Iridium ditemukan di asteroid, tapi jarang ada di bumi. Kegiatan gunung api. Padang lava luas di India menjadi bukti bahwa banyak gunung berapi meletus pada akhir zaman dinosaurus. Kejadian itu boleh jadi menyebabkan perubahan iklim yang tak bisa ditoleransi dinosaurus. Perubahan iklim perlahan. Musim dingin makin dingin dan musim panas makin panas pada akhir zaman dinosaurus. Selama beberapa juta tahun sebelum kepunahan terakhir, jumlah dan ragam dinosaurus di beberapa tempat berkurang. Pemakan daging. Pertarungan hewan terbesar sepanjang sejarah terjadi di pantai Argentina 100 juta tahun lalu. Dua Malpusaurus dewasa, pemangsa terbesar yang sudah dikenal, menyobek-nyobek tubuh hewan darat terbesar sepanjang masa. Senjata. Dinosaurus pemangsa punya dua senjata utama untuk menyerang mangsa, cakar dan gigi. Cakar. Dinosaurus pemakan daging punya cakar tajam yang bisa mengiris, panjangnya sampai 30 cm. Cakar terbesar dan terseram adalah milik Megaraptor dari Argentina. Sebagian dinosaurus bisa menarik cakarnya seperti kucing. Cakar dinosaurus terbuat dari tulang yang keras tetapi tertutup lapisan tebal keratin, bahan yang juga membuat kuku jarimu. Gigi. Sebagian besar dinosaurus pemakan daging punya gigi runcing dengan alur untuk mengiris. Gigi dinosaurus terbesar berukuran sebesar pisang dan terpasang di rahang yang cukup kuat untuk membolongi logam. Gigi terbesar itu adalah milik Tyrannosaurus. Pemangsa atau pemakan bangkai. Dinosaurus pemakan daging punya dua cara mencari makan. Mereka bisa membunuh mangsa atau makan hewan yang sudah mati. Tyrannosaurus dan pemakan daging besar lain dapat membunuh sebagian besar hewan di dunianya. Mereka punya otak lebih besar, penglihatan lebih baik, dan kecepatan lebih tinggi daripada dinosaurus pemakan tumbuhan. Tapi dinosaurus boleh jadi tak perlu banyak berburu. Bagi pemakan daging, memakan bangkai dinosaurus lebih aman dan tak melelahkan. Usia tua, luka, dan penyakit di kawanan dinosaurus pemakan tumbuhan boleh jadi menyediakan sebagian makanan bagi dinosaurus pemakan daging. Eoraptor, leluhur terhormat. Dinosaurus manakah yang pertama ada? Mustahil mengetahui dengan pasti yang manakah yang pertama di dalam suatu kelompok hewan. Boleh jadi ada yang lebih tua dan belum ditemukan. Saat ini, fosil dinosaurus tertua yang sudah ditemukan adalah potongan-potongan dinosaurus belum bernama yang ditemukan di Madagaskar. Kita juga belum banyak tahu mengenai Eoraptor ketika ditemukan pertama kali pada tahun 1991. Tapi temuan berikutnya, termasuk satu tengkorak, membantu kita membayangkan Eoraptor. Sekarang kita tahu Eoraptor adalah dinosaurus sangat awal yang ciri-cirinya beda dengan dinosaurus sesudahnya. Jarinya 5, sementara dinosaurus lain berjari 4 atau lebih sedikit lagi. Dan di tengah tulang rahangnya tak ada belahan seperti pada dinosaurus pemakan daging lain. Nama Eoraptor arti pencuri fajar, periode 225 juta tahun lalu zaman Trias akhir, ditemukan di Argentina. Fosil, tengkorak, tulang, tungkai, panjang 1,5 meter.
Herrerasaurus, mulut besar, makan besar. Kamu sedang melihat dinosaurus pemangsa besar terawal yang sudah ditemukan. Dengan rahang berengsel, Herrerasaurus dapat membuka mulut lebar-lebar untuk melahap potongan besar daging. Memotong daging adalah tugas giginya yang bergerigi seperti pisau daging. Herrerasaurus punya tulang lengan yang pendek dan tangan yang panjang. Herrerasaurus bukan pemakan daging terbesar pada zamannya, tapi yang terbesar bukan dinosaurus melainkan buaya yang berkaki 4. Tak seperti buaya, Herrerasaurus berdiri dengan 2 kaki belakangnya. Panggulnya memiliki ciri kedua kelompok dinosaurus yang ada sesudahnya, berpanggul burung dan berpanggul kadal. Nama Herrerasaurus arti kadal herrera dari penemunya Don Victoria Herrera, periode 225 juta tahun lalu, zaman Trias akhir, ditemukan di Argentina. Fosil tengkorak, panjang 5 meter. Aucasaurus, penjara sarang. Aucasaurus adalah salah satu dinosaurus pemakan daging Amerika Selatan berukuran sedang. Yang paling terkenal dalam kelompok tersebut adalah Carnotaurus. Aucasaurus punya lengan lebih panjang daripada Carnotaurus dan tidak bertanduk. Tungkainya panjang dan ringan, memberi kesan bahwa Aucasaurus mengejar mangsanya. Satu kerangka lengkap Aucasaurus ditemukan di atas fosil sarang berisi ratusan telur sauropod. Jadi Aucasaurus mungkin doyan anak dan telur dinosaurus. Nama Aucasaurus arti kadal dari Auca di Patagonia, periode 84 juta tahun lalu, zaman Kapur akhir, ditemukan di Argentina. Fosil satu kerangka hampir lengkap, panjang 4,3 meter. Carnotaurus, pemangsa berkepala banteng. Carnotaurus adalah salah satu dinosaurus Amerika Selatan paling aneh. Kerabatnya sesama pemakan daging berukuran sedang hidup di seluruh belahan bumi selatan, di Afrika dan India, selain di Amerika Selatan. Anak benua India ketika itu terletak di selatan Khatulistiwa. Carnotaurus diberi nama banteng karena tanduknya yang besar, tak biasa untuk pemakan daging. Leher Carnotaurus juga sangat panjang, tapi barangkali yang paling aneh di antara semuanya adalah lengannya yang sangat pendek, lebih pendek daripada lengan T-Rex. Bekas kulitnya ditemukan di dekat kerangkanya. Kulit Carnotaurus berpola tonjolan-tonjolan kecil. Nama Carnotaurus arti banteng pemakan daging, periode 80 juta tahun lalu, zaman Kapur akhir, ditemukan di Argentina. Fosil kerangka hampir lengkap dengan cetakan kulit, panjang 7,6 meter. Coleophysis, pemakan kadal yang kecil tapi gesit. Coleophysis adalah pemakan daging bertubuh kecil, langsing, dan mungkin pemburu yang gesit, seperti banyak dinosaurus zaman Trias lain. Coelophysis berjari 4, tapi hanya 3 yang berfungsi, menunjukkan bahwa tangan dinosaurus sudah mulai berubah. Pemakan daging terakhir, Tyrannosauria, hanya punya 2 jari tangan. Coelophysis terkenal karena banyak kerangka lengkapnya yang sudah ditemukan. Sekumpulan fosil yang terdiri atas 100 lebih kerangka Coelophysis ditemukan di Ghost Ranch Quarry, New Mexico pada 1947.
Coelophysis termasuk salah satu dinosaurus kecil terawal yang sudah ditemukan. Nama Coelophysis arti tubuh berongga, periode 200 juta tahun lalu, zaman Trias akhir, ditemukan di Amerika Serikat, Arizona, New Mexico. Fosil banyak kerangka lengkap, panjang kurang dari 3 meter. Cryolophosaurus, temuan di Kutub Selatan. Cryolophosaurus ditemukan sekitar 100 mil dari Kutub Selatan. Ahli geologi William Hammer menemukan tengkoraknya yang terawetkan dengan baik secara kebetulan di lereng beku satu gunung. Dr. Hammer bercanda bahwa Cryolophosaurus seharusnya dinamai Elphisaurus karena hiasan tulang di kepalanya. Tulang itu kelihatan seperti gaya rambut penyanyi rock and roll Elvis Presley. Jambul tulang Cryolophosaurus tak seperti hiasan kepala dinosaurus pemakan daging awal lainnya. Barangkali jambul itu berfungsi menarik lawan jenis atau membuatnya tampak lebih mengerikan bagi saingan. Dinosaurus berjambul lain, Dilophosaurus, hidup pada waktu yang sama dan tumbuh sampai ukuran yang sama. Kamu bisa temui Dilophosaurus di halaman berikutnya. Nama Cryolophosaurus arti reptil berjambul beku, periode 195 juta tahun lalu, zaman Jura awal, ditemukan di Antartika. Fosil sebagian kerangka dengan tengkorak, panjang 6,1 meter. Dilophosaurus, pemakan daging berjambul ganda. Dilophosaurus mendapat namanya dari cirinya yang paling aneh, sepanjang jambul setengah lingkaran. Ciri aneh lainnya juga ada. Tulang-tulang rahangnya tak terhubung dengan kuat. Ada celah di belakang gigi-gigi terdepannya, dan pangkal giginya sempit, jadi giginya mudah copot apabila menggigit, tak seperti gigi pemakan daging besar lainnya. Beberapa ilmuwan berpikir bahwa dengan segala ciri itu, Dilophosaurus hanya dapat makan ikan atau bangkai. Yang lain tak setuju dan percaya Dilophosaurus pemburu cakap yang mampu menghadapi pemakan tumbuhan terbesar pada zamannya, Prosauropod. Nama Dilophosaurus arti reptil berjambul ganda, periode 195 juta tahun lalu, zaman Jura awal, ditemukan di Amerika Serikat, Arizona, Tiongkok. Fosil beberapa kerangka hampir lengkap, panjang 6,1 meter. Yangchuanosaurus, teror zaman Jura. Yangchuanosaurus boleh jadi adalah pemangsa terbesar di Asia pada zaman Jura. Yangchuanosaurus menguasai Asia sebagaimana Allosaurus sesudahnya meneror Amerika Utara zaman Jura. Tiongkok menjadi rumah banyak pemakan daging raksasa ketika Yangchuanosaurus berkeliaran, termasuk Mamenchisaurus sepanjang 30 meter. Tapi raksasa-raksasa tersebut tak punya senjata untuk menandingi Yangchuanosaurus. Dengan gigi dan cakarnya, Yangchuanosaurus dapat membunuh dan merobek-robek hewan yang jauh lebih besar daripadanya atau mencabik bangkai yang ditemukan. Nama Yangchuanosaurus arti reptil dari Yangchuan, periode 163 juta tahun lalu, zaman Jura akhir, ditemukan di Tiongkok. Fosil beberapa kerangka hampir lengkap, panjang
8,2 meter. Megalosaurus, pemakan daging besar. Ketika tulang Megalosaurus pertama kali ditemukan di Inggris pada 1877, orang percaya tulang-tulang besarnya adalah tulang manusia raksasa atau naga. Kemudian William Buckland, seorang pendeta dan profesor, pada 1826 mengenalinya sebagai dinosaurus dan memberi nama Megalosaurus. Megalosaurus adalah dinosaurus pertama yang deskripsi ilmiahnya dipublikasikan, walau sebelumnya sudah ada Gideon Mantel yang meneliti gigi Iguanodon. Gambar-gambar pertama dinosaurus besar pemakan daging ini membuatnya tampil seperti naga, binatang buas berkepala besar, bertubuh buntak, berkaki 4. Tapi Megalosaurus sebenarnya berkaki 2 dengan sepasang lengan pendek yang barangkali hanya sedikit kegunaannya. Nama Megalosaurus arti reptil besar. Periode 166 juta tahun lalu, zaman Jura Tengah. Ditemukan di Inggris, Prancis, Portugal. Fosil banyak tulang tapi tak ada kerangka lengkap. Panjang 8,5 meter. Wah, masih banyak yang belum tersampaikan. Lain kali aja ya. Terima kasih sudah menonton.